Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam karya. Saya Maria Cynthia Dewi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Surat Cinta Pendidik menyapa. Secercah cahaya membuka asa, melepas setiap ikatan atas nama keseragaman menuju keragaman. Keadaan bukan alasan untuk berdiam tanpa perubahan. Zaman selalu menyajikan tantangan. Bangkit bukan lagi pilihan, tapi bangkit adalah kewajiban. Kami pendidik negeri ini mengabdikan separuh jiwa ini untuk membangun generasi pemegang peradaban negeri yang damai, tentram dan berbudi. Kami pendidik negeri ini melangkah pasti membuka ruang kolaborasi, menuntun, membersamai dan melindungi. Menghormati keragaman adalah kodrati, menggapai masa depan pasti. Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak dipandang sebagai pusat pembelajaran, sehingga pendidikan harus berhamba pada sang anak menuju tujuan merdeka belajar. Pendidikan selayaknya harus memahami keragaman, harus menerima setiap keragaman dari peserta didik, sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantoro terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama, 3 kerangka perubahan. Perubahan selayaknya harus memperhatikan kodrat keadaan, di mana perubahan pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan, yakni kontinuitas, di mana perubahan dalam pendidikan harus melakukan dialog kritis tentang sejarah, sehingga kemajuan dan perubahan pendidikan tidak meninggalkan nilai-nilai akar budaya bangsa. Kedua, tentang konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kosentris, di mana pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang akan berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Sehingga pendidikan itu harus berkembang secara holistik dan seimbang. Lalu, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti, di mana budi pekerti kita mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Kita menajamkan pikiran, memperhalus perasaan, meningkatkan kemauan, dan meningkatkan kesehatan jasmani. Kemudian, relevansi pendidikan yang kedua yakni keharusan pendidik dan pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Akhir-akhir ini sering kali kita mendengar dan melihat berita di televisi mengenai tindakan yang tidak sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya saja tawuran, tindakan korupsi, tindakan euforia berlebihan mengenai budaya-budaya dari luar, ataupun tindakan yang membahayakan diri orang lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa dalam diri saya sebagai pendidik. Bagaimana cara yang harus saya lakukan
agar anak didik saya mendapatkan pendidikan budi pekerti dan karakter yang baik yang bisa mereka tanamkan di dalam diri mereka, sehingga nantinya ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat, mereka bisa menanamkan, mereka bisa mengimplementasikan budi pekerti tersebut, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Selain kekhawatiran mengenai pendidikan karakter tersebut, ada kekhawatiran yang lain yang ada di dalam benak kami, yakni tentang penyajian pembelajaran untuk anak didik kami. Terkadang kami merasa diburu waktu dan diburu tuntutan kurikulum untuk menyajikan pembelajaran bagi mereka. Kadang kami harus menyeragamkan cara dan resep kami untuk menyajikan pembelajaran tersebut. Tidak ada waktu bagi kami untuk memberikan kreativitas yang lebih untuk menyajikan suatu pembelajaran. Namun, secercah harapan muncul di hadapan kami sebagai harapan yang besar untuk pendidikan negeri ini, yakni merdeka belajar. Kami diberikan kebebasan yang luar biasa luas untuk menyajikan pembelajaran seluas-luasnya dan sekreatif mungkin. Ini merupakan kebijakan yang luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Selain itu, mengikuti kegiatan guru penggerak ini juga membuka pemikiran kami mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kita mengenai 3 semboyan pendidikan, yakni Engarso Suntulodo. Seorang guru harus menjadi teladan bagi siswanya ketika mereka berada di depan siswanya. Kedua, Engmadyo Mamunkarso. Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi muridnya ketika mereka berada di tengah-tengah. Dan mereka mampu memberikan dorongan, motivasi ketika mereka berada di belakang siswanya. Pemikiran yang luar biasa ini yang nantinya akan membangun peserta didik kita menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro juga mengajarkan tentang keragaman, bahwa keragaman itu bersifat kodrati. Jadi kita harus siap dengan segala keragaman yang kita hadapi. Kita harus membiarkan peserta didik kita tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik layaknya Amon. Beliau menuntun dan memberikan arahan kepada anak didiknya agar mereka tidak kehilangan arah. Pendidik bukan lagi satu-satunya sumber belajar untuk siswa, namun siswa bisa belajar dari siapa saja dan dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Harapan saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mampu menghadirkan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan nantinya besar harapan saya ketika mereka sudah terjun di masyarakat, mereka dapat menjadi pribadi yang bijaksana dan dapat berperan aktif dalam masyarakat. Selain itu, membangun komunitas guru yang memiliki kemauan yang sama untuk kemajuan pendidikan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar sekolah merupakan langkah yang akan saya lakukan demi merdeka belajar di lingkungan yang lebih luas. Salam Guru Penggerak.